Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Terima kasih kalian sudah tetap setia mendengarkan cerita aku. Walaupun aku yakin banget banyak banget yang kecewa dengan aku. Tidak masalah karena semua orang punya pilihan masing-masing. Dan soalnya malam ini aku pengen cerita sama kalian semuanya dan malam ini nggak kerasa kita udah berada di pertengahan bulan puasa dan itu artinya sebentar lagi kita bakalan menyambut bulan suci lagi, bulan yang dimana pada saat itu kita akan merayakan hari kemenangan bagi teman-teman semuanya yang puasanya lancar. Dan malam ini aku semangat sekali bisa ketemu dengan kalian lagi, bisa bisa bercerita dengan kalian lagi, terlepas itu kalian semuanya suka atau tidaknya dengan konten aku. Oh iya, tadi itu aku baru saja bikin konten masak ala-ala nakosan gitu, tapi aku belum sempat bikin aku belum sempat untuk upload. Ya mudah-mudahan nanti deh kalau misalkan selesai dari konten ini aku bakalan upload karena masih dalam proses pengeditan gitu. Nanti ya mudah-mudahan nanti aku juga bakalan bikin konten ketika aku pulang kampung, terus aku ngapain aja di kampung, terus nanti aku bakalan tunjukin di mana tempat mandi aku. Karena di situ oh my god, luar biasa sih. Di belakang rumah aku itu adalah tempat surganya aku, di mana aku tuh bisa melakukan aktivitas banyak sekali kegiatan yang aku lakukan di situ. Dan mudah-mudahan aku bakalan intens untuk bikin konten kegiatan-kegiatan aku di kampung nanti, karena aku udah nggak sabar banget untuk pulang kampung. Nanti insya Allah tanggal 27 aku bakalan pulang. So ya, see you next time. Kampung halaman. Oke, sekarang tidak apa-apa, kita bakalan cerita dulu aja di balik layar karena aku pengen bercerita sama kalian semuanya. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Ramaikan kolom komentar aku dengan absen kalian, dan silahkan request apapun yang kalian mau. Nanti aku bakalan bikinin konten yang terbanyak gitu loh. Jadi permintaan yang kalian minta di kolom komentar nanti yang paling terbanyak itu nanti bakalan aku ACC dan aku bakalan bikin konten untuk kalian semuanya. Terima kasih ya kalian semuanya udah selalu support aku dengan kondisi aku yang seperti ini, dan kalian selalu ada di belakang aku. Pokoknya terima kasih banyak, I love you pokoknya semuanya. Ini lagu untuk kalian semua karena kalian adalah support system aku, dan aku benar-benar sayang banget sama kalian semuanya. Lagu apa ya kira-kira? Nggak jadi deh. Pasti kalian nungguin aku nyanyi ya, tapi aku bingung mau nyanyiin apa. Nanti deh kalau misalkan aku kepikiran pas dicerita aku bakalan kasih suatu lirik lagu khusus untuk kalian semuanya. Sekarang kita lanjutin dulu ceritanya. Mari kita ke ceritanya, let's go. Aku udah selesai dari masa hukuman. Memang bandel banget aku waktu itu. Tapi bandelnya itu tuh masih dalam kondisi yang wajar. Aku nggak merusak nama baik aku nggak merusak nama baik ke pesantren aku juga nggak merusak nama baik orang tua aku. Cuman karena kedisiplinan aku, karena keteledoran aku dan lain sebagainya, jadinya kita di sana mendapatkan konsekuensinya ketika kita melakukan kesalahan. So ya, itu tidak apa-apa, dan aku juga belajar dari banyaknya kesalahan yang aku lakukan. Salah satunya adalah ketika pada saat itu aku sudah mulai menata kehidupan aku yang luar biasa, mulai dari mana aku nggak tahu apa-apa, terus juga aku benar-benar kosong banget dengan hal agama gitu ya, dan aku juga berasal dari sekolahan negeri. Ketika berbaur dengan teman-teman aku yang notabene di situ tuh adalah orang-orang yang dulunya lulusan MTS, dulunya lulusan pondok juga, terus dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang kayak IT-nya itu di atas rata-rata gitu loh. Jadi hafalan mereka tuh lebih kuat dari aku. Sedangkan aku yang
lulusan dari negeri dan aku tuh mendapatkan pembelajaran agama itu sedikit banget, dan ditambah dengan di masjid aku gitu. Jadi kayak di lingkungan masjid aku di rumah, ketika aku ngaji aku mendapatkan praktek ini, aku mendapatkan doa ini dan lain sebagainya. Paling aku mendapatkan ilmu agama itu dari situ, dari ngaji gitu. Nah, ditambah dengan pondok, ya Allah, itu bener-bener kayak bikin aku tuh awalnya spanning sih. Aku asup spanning banget. Spanning itu artinya kayak nggak kuat gitu loh, nggak kuat dengan materinya, nggak kuat dengan konsep pondok yang di situ, dan aku bener-bener kayak dituntut banget untuk harus bisa kayak gini, harus bisa kayak gini, harus lulus target kayak gini. Dalam sebulan itu kita harus lulus target kayak gini. Pokoknya ada banyak sekali target yang harus kita lalui gitu loh. Makanya aku tuh keluar dari situ tuh gara-gara itu. Gara-gara aku tuh satu sisi karena pertemanan, satu sisi juga karena apa namanya, terlalu banyak target yang harus aku selesaikan sehingga aku tuh ketinggalan gitu dari teman-teman aku yang lainnya gitu. Makanya aku tuh kayak insecure dan aku memutuskan untuk keluar dari pondok itu setelah aku kurang lebih 1 tahun gitu kan di situ. Dan ini adalah masa di mana aku itu udah mulai mendekatkan diri kepada Kak Zainal. Mendekatkan diri kepada Tuhan ya tetaplah di situ, karena memang kita dianjurkan, kita benar-benar ditertibkan, kita benar-benar disiplinkan dengan kegiatan-kegiatan agama gitulah di sana, dan kita tuh benar-benar kayak dipantau banget melakukan apapun itu gitu kan. Lalu ini adalah masa-masa di mana aku itu mulai mendekatkan diri kepada Kak Zainal, karena aku merasa ketika aku bisa mendekatkan diri sama dia, sama senior-senior aku ngerasa ada orang yang melindungi aku, sehingga aku merasa kayak aman gitu, nyaman. Dan teman-teman aku yang mungkin yang suka usil sama aku, yang suka ngegangguin aku jadi bisa ada apa namanya tuh penahan agar orang itu tidak melakukan itu lagi sama aku gitulah. Terlepas dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah aku alami seperti itu. Lalu di situ itu ada penjengukan yang dulu itu pernah apa namanya, orang tua aku tuh jarang banget datang ke tempat aku, karena kan penjengukan tuh 1 bulan 1 kali, dan kita tuh dijadwalin, kamu mau dijenguk atau orang tua aku itu nanti ngirimin aku bekal gitu, kayak uang jajan, uang saku, terus biaya pondok, terus habis itu apa namanya sembako, apa namanya pesanan aku yang nantinya aku butuhkan, kayak kebutuhan pokok aku gitu loh. Nah itu tuh kalau misalkan aku minta itu, maka orang tua aku tuh nggak datang gitu, karena biayanya udah dibelikan untuk itu gitu loh. Jadi aku juga memaklumi itu, karena orang tua aku itu termasuk orang tua yang kalau untuk bekerja bener-bener banting tulang banget gitu loh, dengan penghasilan yang gak seberapa menurut aku waktu itu. Dan mereka tuh bener-bener berjuang banget buat aku, walaupun aku sebenarnya dulu tuh butuh banget support dari mereka, aku butuh banget perhatian dari mereka, aku butuh banget kasih sayang dari mereka, tapi mereka tuh mencukupi dengan cara seperti itu, namun kurang perhatian untuk aku. Makanya tuh aku minta perhatian, atau aku tuh mencari perhatian di luar dari orang tua aku seperti itu. Terus kabar pun juga aku jarang banget sih ditanyain kabar sama orang tua aku. Aku nggak tahu kenapa. Karena kita juga jarang komunikasi. Aku kirim surat juga mereka tuh kadang balas, kadang enggak kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku pasrah aja gitu loh kan. Ketika pada saat itu pada masa penjengukan itu aku ketemulah dengan orang tuanya Kak Aji, yang dimana pada saat itu mereka tuh pengen ketemu sama aku. Nggak tahu kenapa, mungkin Kak Zainal cerita tentang aku sama orang tuanya itu, jadinya aku sama mereka tiba-tiba disuruh gabung. Saat itu Fajri nggak ada, dan Kak Zainal itu memperkenalkan aku. Padahal waktu itu aku pernah juga sih ketemu sama orang tuanya itu tuh pas di penjengukan pertama gitu loh kan. Nah di penjengukan berikutnya aku dikenalin lagi, dan aku tuh diajak untuk makan bareng sama mereka. Makan bareng lah kita tuh kan, makan bareng. Terus aku kenalan sama mereka, terus asik banget, orang tuanya baik banget sama aku. Terus aku ngerasa kayak dihargai banget di situ. Terus Kak Zainal juga orangnya welcome gitu loh. Dia nggak bener-bener kayak apa sih namanya tuh senior aku yang bener-bener kayak membuat aku tuh nyaman kayak gitu kan. Jadi sampailah di suatu ketika si orang tuanya itu tuh menawarkan aku untuk main ke rumah saat liburan setelah ujian kayak gitu. Kalau di sekolahan biasa tuh namanya ujian pertengahan
ujian tengah semester kayak gitu. Tapi kalau di pondok itu apa ya namanya aku lupa. Pokoknya sama kayak gitu juga. Nah kita tuh nanti setelah ujian itu kita diperbolehkan untuk pulang ke rumah selama kurang lebih 4 hari, 4 atau 5 hari lah gitu. Nah itu waktu libur itu tuh sebenarnya aku pengen pulang ke rumah. Cuman karena Kak Zainal tuh ngajak aku juga, akhirnya aku gak pulang ke rumah, tapi aku pergilah ke rumahnya Kak Zainal kayak gitu kan. Terus singkat cerita, aku udah lumayan deket kan sama Kak Zainal itu. Suatu malam itu tuh aku lagi berada di dalam kamar, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar aku. Posisinya waktu itu teman aku ada yang udah tidur satu, terus dua lagi itu lagi pada jogging. Aku nggak tahu jogging malam atau pokoknya lagi pada olahraga sampai jam 9 malam gitulah. Nah mereka itu belum pada balik ke kamar, sedangkan aku sama teman aku tuh masih di dalam kamar. Itu tuh aku lagi ganti baju untuk tidur, karena persiapan untuk tidur gitu udah capek banget gitu kan. Tiba-tiba Kak Zainal nyamperin aku. Nah dia itu tuh nyamperin aku ke kamar aku kan. Terus pas ngetok pintu, untung aja teman aku tuh nggak kebangun, karena emang dia udah capek juga kali ya, jadi dia nggak kebangun dengan ketukan pintu Kak Zainal gitu. Ketika aku keluar, aku kaget, loh ada apa Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain? Mau siap-siap tidur? Tadi habis ganti baju. Kita duduk di sana aja yuk ngobrol. Ada apa ya Kak? Aku takut banget. Karena aku takut ada kesalahan yang aku perbuat sehingga Kak Zainal tuh datang lagi ke aku untuk mengevaluasi aku lagi. Karena kemarin aja tuh habis dievaluasi sama dia tuh aku merasa bersalah gitu loh. Karena aku nggak tahu banget sih, banyak banget kegiatan yang membuat orang Kak Zainal itu kecewa sama aku gitu kan. Aku bilang aku melakukan kesalahan lagi ya Kak. Terus kata dia, enggak. Kata siapa? Saya cuman bilang, besok kamu siap-siap ya. Habis ujian, barang-barang diberesin. Gak usah banyak-banyak deh bawa bajunya. Bawa baju 3 setel atau 4 setelan gitu. Nanti kalau misalkan emang kurang, di rumah juga ada baju kok, banyak baju juga, baju saya ada, bajunya Fajri juga ada, adik saya, nanti saya kenalin kamu sama dia gitu. Terus aku diajak Kak, kan kemarin ibu jauh bilang udah nyuruh kamu untuk pergi juga kan, kamu nggak pulang kan? Enggak kayaknya. Ya udah kalau gitu kamu ikut sama saya aja. Mau ikut kan? Emang boleh Kak? Ya boleh lah, kalau saya udah tawarin berarti ya boleh. Kamu mau nggak? Mau. Ya udah kalau gitu. Saya balik lagi ke asrama ya. Oh ya, teman-teman kamu udah lengkap semua di kamar? Masih ada di luar Kak, lagi pada olahraga kayaknya, tadi habis main di luar. Ya udah, pokoknya jam 10 harus udah pada di dalam kamar, udah langsung tidur karena besok pagi harus bangun. Dan jangan lupa besok udah ujian, jadi kamu harus belajar lebih giat gitu. Pokoknya dikasih semangat kayak gitu. Terus tiba-tiba bahu aku tuh dipegang sama dia. Bahu aku dipegang tuh kayak dia ngasih semangat luar biasa banget sih. Kayak aku ngerasa energinya dia itu tuh dapat banget ke aku gitu. Terus aku senyum-senyum malu. Terus aku bilang makasih ya Kak. Sama-sama gitu. Terus dia balik badan. Terus pas dia keluar dari pintu asrama, aku ngucapin makasih lagi kedua kalinya, kayak Kakak makasih ya. Iya sama-sama. Terus dia balik badan lagi, terus langsung ke arah ke asramanya dia, dan aku tuh ngeliatin dia tuh sampai dia tuh bener-bener nggak kelihatan. Ngerti gak sih, kayak udah jauh banget, barulah aku tutup pintu dan aku di dalam kamar tuh udah senyum-senyum sendiri. Aku langsung nulis di buku diary aku bilang aku seneng banget hari ini, aku bisa ketemu sama orang yang aku suka, terus orangnya baik banget sama aku. Pokoknya semuanya aku utarain di buku diary aku itu. Terus setelah itu, beberapa hari setelah itu, aku kan udah inget pesannya dia. Setelah selesai ujian, aku harus siap-siap gitu kan, untuk nyiapin barang. Dan teman-teman aku tuh juga udah pada packing semua, termasuk Putra juga, teman aku udah pada packing juga. Terus mereka udah pada siap-siap untuk pulang. Sedangkan Putra juga nggak usah packing juga, dia tinggal langsung pulang ke rumah aja sih, nggak apa-apa gitu loh, karena dia nggak jauh rumahnya gitu. Sedangkan teman-teman aku yang lain ya pada jauh rumahnya, dan mereka tuh dijemput sama orang tuanya pakai mobil. Pokoknya mereka udah pada
pada biasanya kayak gitu gitu, kecuali aku, ada juga sih beberapa teman-teman aku tuh ada yang nggak pulang, ada yang memutuskan untuk di pondok aja, lumayan lah buat istirahat, lumayan buat apa namanya tuh, buat kegiatan-kegiatan lainnya di pondok kayak gitu. Tapi karena aku diajak, ya udahlah aku ikut sama Kak Zainal. Oke, hari berlalu. Ini adalah hari H di mana aku tuh dibawa sama Kak Zainal ke rumahnya dia itu. Itu tuh seneng banget sih. Aku berdua doang sama dia, dan itu tuh ngerasa kayak, oh my god, ini beneran aku beneran diajak berdua. Awalnya canggung karena aku baru pertama kali jalan sama dia, terus duduk bareng sama dia di dalam bus gitu kan. Terus kita nggak dijemput sama orang tuanya, waktu itu kita nggak dijemput sama orang tuanya, cuman kita tuh pakai bus beberapa kali, naik bus, terus nanti kita bakalan pakai. Aku inget banget dulu itu ada mobil pickup gitu loh, mobil pickup dari pasar, karena rumahnya itu tuh kayak di perbukitan gitu loh, jadi nggak ada lagi help atau angkot yang mau menuju ke rumahnya dia, jadi kita harus menumpang pakai mobil bak, mobil pickup gitu loh, yang untuk naruh pisang, buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu. Nah, kita kita naik ke dalam mobil itu, untung aja sih sopirnya itu tuh sendiri gitu loh, jadi kita bisa numpang di depan gitu, nggak di belakang gitu. Tapi ada juga sih setelah itu tuh aku duduknya di belakang bareng-bareng sama sayur, sama buah-buahan dan lain sebagainya, itu di hari-hari setelah itu gitulah. Nah, sampailah di rumah itu tuh kita melakukan perjalanan kurang lebih 6 atau 7 jam, 6 jam deh. Ya, 6 jam. Dan saat itu aku seneng banget, bahagia banget, walaupun duit aku di kantong cuman beberapa ribu doang. Aku lupa minta sama penjaga di apa namanya, di administrasi pondok. Aku lupa minta uang saku karena kayaknya sih ibu aku udah ngirimin uang, tapi aku lupa belum ngambil. Jadinya aku bawa uang yang ada di kantong aku doang gitu kan. Singkat cerita, aku nyampe lah di rumahnya Kak Zainal. Di situ rumahnya sangat-sangat adem banget. Dan aku ngerasa kayak kembali lagi dengan masa-masa kecil aku. Karena kebetulan aku lihat rumahnya itu berada di pertengahan perbukitan, dan banyak ladang di situ, banyak perkebunan. Kayak di rumah aku juga. Cuman bedanya di rumah aku itu ada aliran sungai. Nah, di rumahnya dia itu tuh ada juga, cuman lebih kecil, kayak kayak air apa, sebesar air got gitu loh. Tapi bukan pembuangan air got ya, tapi kecil gitu loh. Kalau aku kan lebih besar ya, banyak ikannya gitu. Nah, dia itu tuh ada juga, cuman dia lebih kecil. Oke, selanjutnya rumahnya itu tuh rumah ciri khas kampung, ciri khas daerahnya sana. Terus enak banget lah pokoknya, posisinya itu bener-bener kayak strategis banget, walaupun agak sedikit menanjak gitu ke atas. Terus ada musola deket banget sama rumahnya itu, bahkan satu halaman dengan musola gitu loh. Nah, terus rumah-rumah warga berikutnya itu tuh kayak kepisah-pisah gitu loh, jauh jaraknya, beda dengan perumahan yang ada di kota. Kalau di kota kan rumahnya rapat-rapat gitu loh, semuanya berdempetan gitu kan. Nah, kalau di kampung itu rumah kita kan jauh-jauh jaraknya gitu loh, kayak ada 200 meter, 300 meter, bahkan ada yang sampai 500 meter satu rumah gitu loh. Dan ketika malam itu satu rumah itu kelihatan lampunya doang gitu, dan penerangan cahaya itu benar-benar kayak cuman di lampu depan rumah doang sama belakang gitu. Nah, waktu itu aku sampainya itu sore-sore, dan itu capek banget. Dan di situ tuh orang tuanya udah nungguin karena kita emang udah kasih kabar kalau misalkan kita pulangnya pas banget di hari libur gitu kan. Jadi mereka tuh udah nyiapin banget gitu loh, maksudnya nyiapin diri untuk ketika kita nyampe, kita langsung disuguhin dengan makanan-makanan yang luar biasa gitu. Dan aku ngerasa bahwasannya aku, oh my god, aku kembali lagi dengan masa-masa aku di kampung halaman aku gitu kan. Terus pertama kali aku ketemu sama mereka, orang tuanya baik banget. Aku salim sama bapaknya, sama ibunya. Terus, ayo nak ade gitu masuk. Pasti pada kecapean di jalan ya. Jauh ya rumah bapak ya gitu. Terus ibu juga bilang kayak gitu. Iya, rumah ibu jauh ya. Tapi nggak apa-apa ya, main dulu di sini, istirahat dulu. Pasti kalian capek ya habis perjalanan jauh gitu. Ditaruh aja barangnya, taruh aja tasnya di kamar gitu. Terus si ibu itu panggil Fajri. Fajri, ini ada tamu, ada temennya kakak kamu gitu. Terus ya udah, akhirnya si Fajri itu keluar dari kamar masih pakai seragam sekolah.
gitu. Kayaknya dia tuh baru pulang juga, cuman aku nggak tahu sih dia tuh sekolah di mana, cuman masih pakai pakai pakaian sekolah gitulah pokoknya. Nah terus dia langsung salim sama aku kan, halo nama gua Fajri kayak gitu. Pokoknya dia tuh cuek lah, anaknya cuek, terus anak motor gitulah pokoknya, karena aku ngelihat di depan halaman rumahnya itu tuh ada motor motor dia gitu, motor yang udah dimodif modif kayak gitu. Terus apa namanya, dia kayaknya masih masih muda juga, kayak apa namanya, nggak nggak jauh beda lah dengan umur aku gitu. Kayaknya dia masih baru SMA kelas 1, sedangkan aku kan kelas dia kelas 3 SMP apa ya, aku lupa lah, pokoknya dia masih pakai seragam sekolah waktu itu. Nah terus seragam sekolah olahraga olahraga gitu. Nah terus apa namanya, bodinya dia bagus, dia tinggi, kulitnya sawo mateng, terus pakai selusung pipi. Terus ciri khasnya itu adalah bulu bulu apa, bulu dada sampai bulu perutnya itu tuh kelihatan, karena dia tuh kayak dia mungkin kepanasan di dalam kamar ya, jadi tuh bajunya tuh kayak diangkat separuh gitu, dan aku ngelihat perutnya dia tuh wow keren banget. Itu adalah salah satu momen dimana aku nggak bisa apa namanya, menyia-nyiakan momen itu gitu, dan aku ngelihat itu tuh udah terangsang luar biasa sih. Terus kenalan lah sama dia kan, nama gue Fajri. Oh iya salam kenal, nama aku Ade kayak gitu kan. Aku kan emang ciri khasnya kan kayak kelemar-kelemar, lemah lembut gimana gitu kan, biar dia itu ngerasa kalau aku nggak secuek itu gitu loh. Tapi dia tuh nyangkalnya, mungkin dia tuh mungkin baru kenal sama aku kali ya, jadi dia nggak begitu ambil pusing, dan dia kembali lagi ke kamar, nggak tahu dia sibuk mau ngapain, karena dulu tuh belum sibuk dengan handphone, jadi mereka tuh lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang dia sukai kayak gitu. Terus dia suka motor lah ceritanya. Terus akhirnya udah mau malam tuh kan, maghrib, aku sama sama si Kak Zainal dibilangin, kamu mau mandi atau mau langsung wudhu atau bersih-bersih dulu gitu. Kalau mau mandi langsung aja ke sumur di belakang kayak gitu. Tapi sumurnya itu harus ditimbah dulu. Ngerti gak sih, kayak pakai katrol gitu loh. Nah, itu sumurnya dia waktu itu. Pertama kali aku masuk ke rumahnya dia itu, sumurnya itu tuh masih ciri khas orang-orang pedesaan banget gitu kan. Kata dia nanti ngambil airnya pakai sumur ya, pakai pakai katrol gitu. Jadi embernya diisi, terus nanti kamu mandi di situ gitu. Airnya dingin banget tapi gitu. Terus aku bilang iya nggak apa-apa, nanti aku mandi gitu kan, karena emang aku gerah juga. Padahal di situ tuh posisinya suasananya adem banget, tahu adem. Terus apa namanya, karena emang mungkin bawaan aku dari panas tadi ya, jadinya aku gerah gitu, aku pengen mandi. Terus pas mau mandi, ternyata si Fajri ini tuh bawa handuk juga, kayak pengen mandi juga karena mau sholat maghrib gitu kan. Terus aku bilang, kamu mau mandi Fajri? So asik nih ceritanya, so asik biar dia tuh cair suasananya gitu. Iya gue mau mandi, lu mau mandi juga? Iya, udah lu duluan aja. Nah aku disuruh duluan mandi. Terus aku bilang nggak apa-apa, lu aja yang duluan gitu. Udah nggak apa-apa, gue tungguin di sini gitu. Nah karena posisinya waktu itu di belakang rumah kan, dan posisinya emang gelap, dan lampu itu cuman di lampu penerang di tempat mandi sama lampu penerang di belakang rumah gitu. Jadi jalan ke tempat mandinya itu tuh, ke sumurnya itu tuh lumayan agak gelap. Nah terus aku kan nggak tahu medannya ya, medan itu artinya kayak jalannya ya, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba jatuh kepleset di depannya dia. Itu bener-bener memalukan sekali sih. Terus aku bilang, aduh astagfirullahaladzim, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia gini, makanya hati-hati di situ licin, katanya gitu. Terus dia tiba-tiba langsung apa namanya, ngangkat badan aku, kayak apa yang sakit? Enggak sakit kok, cuman apa namanya kaget, aku bilang kayak gitu. Tadi kayaknya nginjek batu atau nginjek kerikil sehingga licin banget, aku bilang gitu. Ya udah lu pelan-pelan aja, soalnya masuk mandi. Buru, gue juga mau mandi soalnya mau apa namanya, mau main ke rumah teman gue gitu, kata dia. Terus ya udah, akhirnya aku udah mandi nih, udah selesai mandi. Terus dia kan gantian kan, dia gantian. Terus aku nawarin kayak, aku tungguin nggak usah, ngapain lu nungguin gua, udah lu sono siap-siap sholat maghrib, kayak gitu. Terus ya udah tuh kan, siap-siap sholat maghrib. Nah di situ pas mau sholat maghrib kan, si bapak udah nungguin kan, gimana deh, udah selesai, udah siap mandinya, udah pak sebentar ya pak, mau ganti baju dulu. Ya udah ditungguin sama si bapak kan sambil dia ngopi.
Terus udah mau komat tuh kan, kalau musolanya deket kan ya, pas komat langsung deket, apa langsung jalan aja ke sana deket kok. Terus Kak Zainal udah siap tuh, Kak Zainal udah, aduh ganteng banget sih, produk-produk lokal yang luar biasa sih, bikin aku meleleh gitu. Udah si Fajri kayak begitu, Kak Zainal juga begitu, pokoknya memiliki dua ciri khas yang berbeda tapi bikin aku tuh nyut-nyutan gitu loh. Terus udah selesai ganti baju, aku langsung pakai sarung aja sih, pakai sarung sama peci. Sudah deh pergi ke musola. Terus aku nanya ke Kak Zainal kan, si Fajri nggak ditungguin Kak? Biarin dia mah sendirian aja itu mah. Kadang dia juga nggak ke musola, sholat di rumah. Gitu. Oh gitu. Iya udah sering diingetin sholatnya di musola, tapi anaknya agak susah gitu, agak susah dibilangin kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Terus udah tuh kan, aku biarin aja kan, sehingga aku sama Kak Zainal sama Bapak langsung ke musola. Nah, sudah selesai ke musola, artinya udah mau sholat, udah mau selesai sholat, aku ngeliat Fajri di belakang aku lagi sholat, kayak dia itu apa namanya itu, sholat yang telat gitu loh. Apa itu namanya? Tulis di kolom komentar namanya apa, Mas Buk ya. Nah, terus dia kan telat satu rakaat tuh. Jadi dia selesainya agak telat dari aku. Nah, selesai dia sholat, itu tuh aku ngeliatin dia tuh kayak dua kali gitu ke belakang karena menarik banget. Aduh, nggak adeknya, nggak abangnya, itu bener-bener kayak menarik banget waktu itu. Terus gak lama kemudian Kak Zainal itu ngomong sama aku, Ade nanti kamarnya bareng sama kakak aja ya. Tadi tas kamu ditaruh di kamarnya Fajri ya. Nanti pindahin aja ke kamar kakak gitu. Terus aku bilang, oh iya, aku lupa, aku nggak tahu kalau misalkan itu kamarnya Fajri. Iya nanti ditaruh aja di tempat kakak ya. Nah aku udah tahu tuh. Berarti aku nanti bakalan tidur bareng sama Kak Zainal. Nah terus Fajri bakalan tidur sendiri. Nah dia juga punya kamar sendiri lah ceritanya. Pas malam-malam itu tuh kita makan malam tuh, makan malam bersama Bapak, Ibu, Fajri, Kak Zainal, dan aku. Makan berlima. Terus Bapak nanya-nanya tentang keluarga aku, nanya-nanya tentang Bapak, tentang ibu aku, pekerjaannya apa, terus tinggalnya di mana. Pokoknya semuanya ditanya tentang keluarga aku, dan mereka tuh pengen main juga, pengen silaturahmi ke rumah aku karena aku udah dianggap kayak keluarga sendiri gitulah ceritanya. Nah terus di situ posisinya si Fajri itu cuman dengerin kita ngobrol doang, dia nggak nimbal apa namanya, kayak nggak tanya apa-apa, dia cuman ngeliatin aku doang, kayak beberapa kali ngeliatin aku tuh agak lama gitu. Aku agak sedikit insecure, agak sedikit malu gitu karena mungkin dia tuh mikir, kok orang kayak gini banget sih ngomongnya kayak gitu, kok dia cowok ngomongnya kayak gitu sih gitu. Karena emang aku sadar dulu itu aku ngomongnya emang kayak cewek gitu, kayak dimanja-manjain gitu, karena emang aku tuh pengen banget dimanjain gitu dulu kan. Nah terus si Fajri itu tuh mulai agak sedikit pengen deket tuh, pengen kenal lebih jauh kayaknya sih ya. Terus tiba-tiba dia nanya, dulu lu sekolah di mana deh gitu, dia tiba-tiba kayak gitu. Terus aku kasih tahu aku sekolahnya di sini gitu. Nah ketika itu aku pindah ke pondok ini itu juga nggak di awal gitu, di pertengahan gitu, karena pengen pengen mondok kayak gitu, pengen misah dari orang tua dulu kayak gitu. Emang bisa ya, emang lu kuat gitu pisah sama orang tua kayak Zainal tuh. Sebenarnya dulu di awal dia nggak mau mondok, cuman karena dia katanya sih pengen pengen mandiri dan lain sebagainya, jadinya dia mondok tuh. Nggak tahu udah sekarang betah nggak gitu kan, dia panggil kayak gitu. Terus ya Kak Zainal mah senyum-senyum aja ya, betah-betah aja sih, buktinya sekarang udah mau selesai kata dia gitu. Belum lagi nanti masa pengabdian, jadi dia tuh kalau misalkan udah selesai nanti masa pengabdian 1 tahun, dan nanti abis itu baru boleh pergi keluar untuk mencari ilmu lagi kayak gitu. Nah terus udah tuh kan, terus tiba-tiba si Fajri ini bilang sama aku, di desa sebelah itu ada pasar malam. Kalau misalkan lu mau ikut, ntar gue kenalin deh sama teman-teman gua gitu. Terus aku bilang, Kak, boleh aku ikut? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi pulangnya jam berapa gitu kan, dikasih tahu tuh sama Kak Zainal, jangan pulang malam-malam soalnya si Ade belum istirahat, dia juga belum tahu daerah sini, jangan pulang malam-malam, terus juga jangan jauh-jauh juga, diajak mainnya yang dekat-dekat aja gitu. Terus kata Fajri, udah tenang aja, lu ikut sama gua kayak gitu. Nah terus aku udah percaya aja gitu sama si Fajri ini karena
aku tahu dia tuh sebenarnya baik sama aku gitu, dan dia juga kayaknya nggak bakalan ngelakuin yang aneh-aneh sama aku gitu, makanya aku percaya sama dia. Singkat cerita, waktu itu jam setengah 9 kalau nggak salah, jam setengah 9 aku langsung disuruh siap-siap tuh sama dia. Kata dia, ganti tuh sarungnya, nggak usah pakai sarung, pakai celana aja kayak gitu. Terus udah deh, selesai itu tuh aku langsung siap-siap pergi sama dia, dan aku tinggalin Kak Zainal. Dan so ya, kalian tahu nggak apa yang terjadi setelah itu?